Baik ke para hadirin jamaah sekalian, para pemirsa, pada sore hari ini karena semuanya sudah lengkap eh, dan alhamdulillah pemateri kita pada sore hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Alangkah baiknya untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami hormati Ketua KMMI beserta jajarannya, Al-Mukarram Dr. Agus Setiawan selaku pemateri pada sore hari ini, serta para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah untuk yang pertama dan yang paling utama ini, kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada taranya, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu kajian rutin yang insya Allah akan dipandu oleh Dr. Agus Setiawan. Kedua kalinya, sholawat dan salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, untuk memulai acara kajian sore hari ini, marilah acara ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan melalui bacaan suratul Al-Fatihah, acara yang kita laksanakan sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan biografi pemateri pada sore hari ini. Perlu diketahui bahwa pertemuan pertama ini kita akan mengenal faktor-faktor pembentuk karakter Nabi Muhammad SAW saat beliau masih kecil. Sebelum kita mulai, ada sebuah pantun yang sangat indah. Jalan-jalan ke Abu Dhabi, jangan lupa mampir ke KBRI. Kalau Anda ingin tahu sirah Nabawi, mari gabung dengan kajian KMMI. Pak Zuni, tafadhol untuk didisplay biografi Ustadz Agus. Mohon maaf, saya tidak ada, adanya pemateri aja nggak ada Mas ya? Ya, itu paling bawah, paling bawah. Oh gitu. Ya. Digeser paling bawah. Ya, agak di zoom sedikit, biar agak besar. Ini ya? Ya, agak dibesarin dikit, Pak.
kurang besar sedikit. Sudah maksimum. Sudah maksimum? Atau saya bantu baca ya? Oh, bisa baca saya. Ya. Nama Dr. Haji Agus Setiawan LCMA, lahir di Jakarta 2 Agustus 1976, menikah dengan Haja Siti Hafidoh Ayub Asnawi, anak ketiga Ukasyah Kansa Rumaisa, artinya beliau punya anak 3. Kemudian S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan hadis, S2 di Universitas Omdurman Islamiyah Sudan sebagai analisa hadis. Kemudian S3-nya di UKM Fikih Hadis. Saat ini sebagai Dewan Pengawas IZI Inisiatif Zakat Indonesia, Ketua STIK Al-Multazam, Kuningan, Jawa Barat, Ketua Yayasan Yatim Kursia, Putri Bogor, telah berdakwah di 27 negara, dai 5 benua, diantaranya adalah Mesir, Sudan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Australia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Belanda, Jerman, Prancis, Belgia, Australia, Hungaria, Ceko, Slovakia, Slovenia, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, serta lain-lainnya. Masya Allah, beliau ini sudah sepak terjangnya dunia dakwah sudah sangat luar biasa, sudah mendunia. Seperti kita lihat bahwa Dr. Agus sudah melalang buana masalah dunia dakwah. Insya Allah beliau sangat berkompeten menyampaikan materi tentang Sirah Nabawi. Tidak perlu berpanjang kalam, langsung saja kepada Dr. Agus Setiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk masuk kembali. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Wito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di waktu sore di Abu Dhabi dan di waktu malam waktu di Indonesia, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita. Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja, saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Kita berharap mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat masyarakat Indonesia di Abu Dhabi dan yang lainnya, pada malam hari ini kita memulai kajian tentang sirah nabawiyah. Para ulama mengatakan syaraful ilmi yata'allaqu bil madrusi bih. Kemuliaan sebuah ilmu tergantung dari objek yang kita pelajari. Dan apa yang akan kita bahas ini adalah sosok yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian, kajian sirah nabawiyah ini merupakan suatu hal yang penting bagi kita. Karena kita akan mempelajari tentang bagaimana kehidupan seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Sosok yang menjadi contoh bagi kita semuanya. Ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah muqaddimah, yaitu faedah mempelajari sirah nabawiyah. Dan yang kedua adalah topik yang sudah saya berikan judulnya, faktor-faktor yang menentukan karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Insya Allah kajian sirah nabawiyah kita dia semi tematik, ya. Jadi berangkat dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak seperti kajian sejarah ataupun kajian tarikh. Para ulama membedakan antara tarikh dengan sirah. Kalau sirah ini adalah bagaimana kita sambil mempelajari tentang kejadian, maka kita juga mencoba untuk mengambil ibrah, pelajaran yang ada pada kejadian-kejadian tersebut. Ya, saya sudah memberikan 10 atau 12 tema ke Mas Wito, bahwa insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melihat faktor-faktor yang menentukan karakter Nabi SAW ketika beliau masih kecil. Ya. Kita akan mulai dengan muqaddimah, yaitu faedah mempelajari sirah nabawiyah. Yang share screen saya atau dari sana? Dari Pak Yuni aja. Oh, dari Pak Yuni, baik. Pak Yuni, tafadhol. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masuk dari yang pertama, yaitu tentang faedah mempelajari sirah nabawiyah. Ya. Di sini saya hanya menyebutkan 4 saja, ya, yang menjadi faedah kita mempelajari sirah nabawiyah. Ya. Yang pertama adalah hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Sebelumnya, ya, kita akan mengenal, ya, next, ya, mengenal teladan terbaik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang suri tauladan ini 2 nabi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah tauladan. Ya. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Para ulama tafsir mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi Rasulillah, bukan ala Rasulillah. Di sini maksudnya adalah bahwa seluruh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi tauladan kepada kita semuanya. Baik beliau sebagai pribadi kepada Allah, bagaimana ibadah beliau kepada Allah, baik beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, baik beliau sebagai sahabat bermasyarakat dengan sahabat yang lainnya, baik beliau sebagai pimpinan masyarakat saat itu, ya. Maka seluruh apa yang beliau lakukan ini merupakan suri tauladan kepada kita semuanya. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan menjadi tahu bagaimanakah ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah saat beliau bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga kita mengetahui bagaimana Nabi SAW dengan istrinya. Ya.
ada dua tema yang saya berikan, yaitu tentang Baitun Nubuwah, rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha, yang subhanallah, ya. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang menceritakan bagaimanakah Nabi SAW dengan Khadijah, maka 25 tahun Nabi SAW hidup dengan Khadijah, tidak pernah sama sekali ada suara kencang dalam rumah tangga Nabi SAW. Ya. Dan kemudian tema yang berikutnya tentang rumah tangga Nabi, tentang pernak-pernik rumah tangga Nabi SAW. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita mengenal terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Next berikutnya. Contoh misalkan, ya. Saya kasih contoh hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana rasa takut dan ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di mana diriwayatkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi aziz ka azizir raha minal buka sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang sahabat yang menceritakan bahwa aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau menangis sesegukan, ya. Dan subhanallah, dari dada beliau keluar rintihan bagaimana layaknya suara air yang tengah mendidih. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, tangisan Nabi SAW saat sholat bukan meraung-raung, ya, tapi sesegukan, ya, ditahan oleh beliau. Ya. Kita dapatkan, adakah Nabi SAW melakukan sebuah dosa? Tidak. Ya. Nabi SAW sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Namun kita dapatkan dalam sirah bagaimana beliau sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia ketika takut kepada Allah, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, dia akan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, tidak berani melanggar daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan kita belajar sirah Nabi, kita dapatkan bagaimana teladan dari beliau. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah wa fi riwayah aktsar min 100 marrah atau kama qala sallallahu. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, aku satu hari mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari 70 kali, dalam riwayat lebih dari 100 kali. Ya. Ini teladan kepada kita. Ya. Bagaimanakah rasa takut dan ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Next berikutnya, ya. Contoh yang kedua adalah, ya, saya ambilkan bagaimana ketika beliau menjadi seorang suami, ya, bagaimana beliau menjadi ayah, ya. Diceritakan oleh seorang tabi'in yang bernama Al-Aswad, ya. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fi ahli. Apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai suami, sebagai seorang ayah dalam keluarganya. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, kana fi mihnati ahli fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang suami yang ikut dengan pekerjaan yang ada dalam rumah tangga, ya. Membantu ini, membantu itu, bahkan dalam riwayat menjahit, ya, sendalnya, ya. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila tiba waktu sholat, maka beliau kemudian berdiri dan meninggalkan pekerjaannya. Ya. Hadirin hadirat para rindu surga Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sosok yang teladan bagi kita. Kita bisa meneladani bagaimana beliau ketika beribadah kepada Allah, bagaimana beliau dalam rumah tangga, ya, bagaimana beliau dengan anaknya, subhanallah. Ya. Ya. Sekarang ini yang dikenal dengan prophetic parenting, bagaimana mendidik anak ala Nabi SAW. Bagaimana beliau dengan kanak-kanak, ya. Bagaimana beliau dengan anak kecil, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah faedah sirah yang pertama, bagaimana kita mengenal dengan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, next, faedah mempelajari sirah nabawiyah adalah membantu untuk memahami Al-Quranul Karim. Ya. Karena kenapa? Karena Nabi SAW adalah pengamal utama. Al-Quran diamalkan oleh Nabi SAW. Bukankah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha
di mana Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu dari Al-Qur'an. Ya. Sehingga untuk memahami Al-Qur'anul Karim, kita baca sirah nabawiyah, ini membantu kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimanakah Nabi mengamalkan ayat tersebut? Bagaimanakah Nabi mengaplikasikan ayat tersebut? Contoh, next. Ya. Next berikutnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, sebelumnya, maaf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, artinya istri kalian, dengan cara yang baik. Ya. Ini perintah dari Al-Qur'an. Tapi baiknya itu bagaimana? Ya. Bagaimana menghadapi pasangan yang sedang marah, bagaimana menghadapi pasangan yang sedang, kalau kata orang Malaysia, merajuk, ngambek, ya. Bagaimana menghadapi pasangan yang jengkel dan lain sebagainya, ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ya. Untuk membantu memahami perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka dengan membaca dan mengkaji sirah nabawiyah, membantu kita untuk kemudian bisa melihat bagaimanakah pengamalan Nabi SAW. Bagaimanakah Nabi mempraktekkan perintah Allah ini. Next berikutnya. Nah ini contohnya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Suatu hari Nabi SAW sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ya. Nabi memang cukup banyak waktunya bersama Aisyah. Ya. Saat Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba datang seorang pelayan membawa semangkuk makanan dari Zainab binti Jahsh. Ya. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang istri-istri Nabi SAW. Zainab binti Jahsh ini dekat dengan Nabi. Ya. Karena secara nasab beliau hampir dikatakan sepupuan dengan Nabi SAW. Ya. Zainab juga pandai memasak. Ya. Makanya dalam riwayat bahwa beliau bukan hanya sekedar memasak untuk dirinya, ya, tapi beliau juga memberi kepada Nabi SAW. Ya. Saat itu pelayan datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, sambil membawa makanan dari Zainab binti Jahsh. Apa yang terjadi? Ya. Aisyah cemburu, ya. Ditepis, kalau kata orang Jakarta, ditepak tangan pelayan tersebut. Jatuh mangkuk tadi, pecah. Ya. Apa yang Nabi SAW lakukan? Beliau memunguti keramik-keramik pecahan dari mangkuk tersebut dan kemudian berkata kepada sahabat, kepada pelayan yang tadi membawa makanan, gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Subhanallah. Ya. Ini merupakan pengamalan dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan baik. Mohon maaf, di sini para suami, ya, bisa dibayangkan ketika kemudian ada acara KMMI, ya, di rumah, nggak taunya istri marah-marah di dapur, pecahin piring, prang. Geram mungkin dalam hati. Ya. Bisa dibayangkan. Ya. Nggak usah ada acara di rumah. Ya. Kita lagi kajian seperti ini saja misalnya. Ya. Kebetulan kita tidak di mute. Ya. Kedengeran, wah, mas, wow. Ya. Jadi, ya, pengamalan dari Al-Quranul Karim, kita baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Next berikutnya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Faedah yang ketiga dari mempelajari sirah nabawiyah adalah menanamkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saat ini umat perlu untuk dibangkitkan kembali. Bagaimana cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Generasi milenial, anak-anak kita, agar dikenalkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Agar mereka kemudian punya idola, agar mereka kemudian punya contoh, ya. Penanaman cinta dan penguatan hati, ya, menuntut kita untuk mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka ketika kita mempelajari sirah Nabi, bagaimana ketika beliau kecil, bagaimana ketika beliau berumah tangga, bagaimana ketika beliau menikah, ya, maka kita semakin kagum, tumbuh rasa cinta. Dan saya katakan bahwa dengan cinta ini, maka mendorong kita menuju ittiba', menuju kepada meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini pentingnya. Ya. Bagaimana menanamkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita semakin kagum melihat bagaimana kepribadian beliau,
bagaimana sayangnya beliau dengan para sahabat, bagaimana arif dan bijaksananya beliau ketika menghadapi musuh, bagaimana tegasnya beliau ketika menghukumi sesuatu, bagaimana lembutnya beliau terhadap kaum wanita, bagaimana lembutnya beliau terhadap keluarga. Begitu lengkap, ya. Dan perasaan kagum serta cinta ini kemudian mendorong kita untuk kemudian mencontoh. Oh iya, ya. Kalau ingin rumah tangga seperti Nabi SAW, kita perlu mencontoh beliau. Ya. Kalau ingin bagaimana bermasyarakat untuk bisa diterima, mencontoh Nabi SAW. Kalau ingin menjadi hamba yang paling dicintai Allah, berarti ibadahnya harus seperti Nabi SAW. Ya. Jadi kembali bahwa dengan mempelajari sirah nabawiyah, menanamkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Next berikutnya, ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Nabi hendaknya lebih utama bagi orang-orang beriman bahkan dari diri mereka sendiri. Ya. Dalam satu kesempatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, siapakah orang yang paling engkau cintai? Umar kemudian berpikir, engkau ya Rasulullah, tapi setelah diriku. Ya, jadi Umar menjadikan Nabi dicintai setelah Umar mencintai dirinya sendiri. Apa kata Nabi SAW? Akhta'ta ya Umar. Engkau keliru wahai Umar. Ya. Nabi kemudian berlalu, Umar kemudian merenung. Kenapa Nabi mengatakan salah? Umar segera tersadar dan kemudian mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku jadikan engkau lebih aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri. Nabi kemudian menjawab, al-ana ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Yang menarik ketika Umar cerita kepada putranya, Abdullah bin Umar, ya, maka sang anak bertanya, wahai ayahanda, apa yang menjadikan engkau berubah pikiran? Yang tadinya Nabi dijadikan urutan kedua, lalu engkau kemudian menyusul Nabi SAW dan mengatakan engkau jadikan Nabi lebih dicintai bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Apa jawaban Umar? Aku membayangkan wahai anakku, nanti pada saat hari kiamat, ya, siapakah yang lebih aku butuhkan? Dan ternyata jawabannya adalah aku lebih membutuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang diriku sendiri. Bagaimana kita membutuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita berharap untuk kemudian bisa berjumpa dengan Nabi SAW? Kita bahkan lebih membutuhkan Nabi daripada diri kita sendiri. Jadi kembali hadirin khotaliman rahimakumullah, dengan mempelajari sirah nabawiyah, menambah kecintaan dalam diri kita. Bagaimana kemudian kita ingin meneladani. Kita baca bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi. Kita baca bagaimana rindunya para sahabat dengan Nabi. Bahkan ketika para sahabat disiksa oleh orang-orang musyrik di Mekah. Dan kemudian pimpinan-pimpinan musyrik Mekah mengatakan, maukah kalau keadaan kalian sekarang ini, posisi kalian sekarang ini, diganti oleh Muhammad SAW? Apa jawaban mereka? Enggak. Kami enggak rela kalau kami digantikan dengan Muhammad SAW. Saking begitu cintanya para sahabat kepada Nabi. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah kami dapatkan ada orang yang cinta kepada orang lain melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi yang ketiga, faedah mempelajari sirah adalah bagaimana menanamkan kecintaan kepada Nabi SAW, kecintaan yang mendorong kita untuk ittiba', mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Next, yang keempat, memudahkan untuk memahami Islam. Dengan kita mempelajari sirah, kita baca bagaimana keterangannya. Dengan kita mempelajari sirah, maka kita dapatkan bagaimana kronologi sebuah peristiwa, maka memudahkan kita untuk memahami Islam dengan baik. Memudahkan kita untuk memahami masalah akidah, memudahkan kita untuk memahami masalah ibadah, memudahkan kita untuk memahami masalah-masalah akhlak.
Ya. Next sebagai contoh. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Nah, ini dia sebagai contoh. Saat ini kita sedang pandemi. Ya. Kemarin, ya, pada saat pertama-tama Maret, April, itu kan awal-awal sebelum Ramadan. Ya. Maka hadirin khotul iman rahimakumullah, banyak sekali pertanyaan. Bolehkah kita bayar zakat sekarang? Ya, zakat harta maksudnya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ternyata kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, kita dapatkan bahwa ya, sahabat Ali bin Abi Thalib menceritakan, Annal Abbas sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abbas bin Abdul Muttalib pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan membayar zakat sebelum jatuh haul. Ya. Jadi nisabnya nyampe, cuma haulnya belum. Ya. Jadi disegerakan. Farakhasalahu fi dzalik. Maka Nabi SAW kemudian mengizinkan hal itu. Ya. Jadi hadirin khotul iman, dengan kita membaca, mengkaji sirah nabawiyah, kita dapatkan hal-hal yang membantu pemahaman keislaman kita. Berkaitan dengan fikih, berkaitan tentang akhlak, berkaitan dengan akidah. Ya. Tadi saya katakan, waduh ini ketika bulan April, ya, saat kemudian awal rame-ramenya tentang pandemi ini. Ya. Maka banyak yang kemudian bertanya, aduh ini kalau untuk nisab, insya Allah sudah masuk nisab zakat harta saya. Ya. Cuma belum nyampe haul, haulnya itu biasanya Ramadan. Tapi ini sudah banyak yang membutuhkan. Ya. Untuk keperluan alat pelindung diri, untuk mereka yang terdampak secara ekonomi. Maka jawabannya adalah boleh kita menyegerakan zakat harta, ya, sepanjang nisabnya sudah nyampe, tapi ya haulnya belum nyampe. Ya, berdasarkan daripada hadis ini, ya. Ditambah lagi, ya, yaitu dengan cara dikiaskan, dianalogikan seperti orang yang punya hutang, ya. Hutangnya itu, ya, jatuh temponya Oktober, tapi tanggal 25 September dia sudah ada uang, maka boleh dia menyegerakan untuk membayar hutang, ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa dibolehkannya menyegerakan zakat sebelum datang haul, ya, itu hanya boleh untuk 1 tahun berjalan. Jadi 2 tahun yang akan datang nggak boleh dibayarkan sekarang. Ya. Tapi kembali bahwa ini di antara faedah kita mempelajari sirah, yaitu membantu pemahaman kita tentang Islam, baik berkaitan dengan akidah, baik berkaitan dengan ibadah, baik berkaitan dengan akhlak. Next. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada topik yang pada malam hari ini ataupun pada sore hari ini, yaitu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari keluarga yang baik dan pernikahan yang syar'i. Maksud pernikahan syar'i adalah, hadirin khotul iman rahimakumullah, ayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, memang menikahi Aminah. Ya. Jangan sampai kemudian bertanya, tapi kan Nabi belum diutus, bagaimana dikatakan nikah syar'i? Ya. Artinya hadirin khotul iman rahimakumullah, pernikahan di mana seseorang laki-laki melamar dan kemudian disahkan di hadapan saksi dan lain sebagainya. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Jadi bukan hubungan tanpa ikatan lalu lahir, bukan. Itu yang dimaksud dengan Nabi SAW terlahir dari keluarga yang baik dan dari pernikahan yang syar'i. Artinya dari pernikahan Abdullah dengan Aminah. Ya, bukan hanya hubungan, yang terjadi di zaman jahiliyah, bagaimana katakanlah seorang majikan menggauli budaknya, bukan, ya. Jadi ini memang pernikahan antara Abdullah dengan Aminah dan lahirlah Nabi SAW. Kenapa saya katakan dari keluarga yang baik? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail dan memilih suku Quraisy dari Bani Kinanah. Kemudian memilih Bani Hashim dari suku Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Ya. Jadi beliau itu sudah pilihan dari pilihan dari pilihan. Ya. Beliau berasal dari Bani Hashim. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Bani Hashim ini, ya, hadirin khotul iman, itu adalah suku yang terpilih dari Quraisy. Jadi Bani Hashim lebih besarnya lagi adalah Quraisy, lebih besarnya lagi adalah Kinanah, ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, lebih besarnya lagi adalah keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi, ya,
Nabi itu berasal dari yang terbaik dari yang terbaik. Best of the best. Ya, dari segi keturunannya, ya, dari Ismail. Ya. Saya ada kajian tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana hadirin khotal iman rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak Nabi yang terakhir itu bukan dari jalur Ishak alaihissalam. Ya. Tadi subuh saya di Masjid Al-Aqsa de Latinos BSD mengkaji tentang Nabi Ishak alaihissalam. Karena jarang, Nabi Ismail juga jarang kita kaji. Yang sering itu kita kaji tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW terlahir daripada bangsa Bani Hashim. Dan Bani Hashim ini merupakan klan ataupun kabilah pilihan dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini merupakan pilihan daripada Bani Kinanah. Ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, Kinanah ini merupakan ya, pilihan daripada keturunan Nabi Ismail. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Nabi terlahir dari ayah, dari ibu yang mengikat janji dengan baik, ya, dan kemudian juga lahir dari keluarga terhormat, ya, bahkan dari keluarga besar yang terhormat, bahkan dari kabilah yang terhormat, ya. Bisa kita bayangkan sehingga dengan demikian nilai-nilai kebaikan itu terawat dalam keluarga tersebut. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, next. Ya. Suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di atas mimbar dan beliau kemudian bertanya, tapi ini dalam bahasa Arab adalah istifham inkari. Beliau nanya bukan untuk minta jawaban, tapi beliau bertanya untuk kemudian jamaah ataupun para sahabat kemudian terambil perhatiannya, jadi mendapat perhatian. Ya. Nabi kemudian berkata, siapakah aku? Ya. Sahabat kemudian mengatakan, engkau adalah Rasulullah. Ya. Salawat dan salam untukmu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, saya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu kemudian menjadikan dua bagian. Dan Allah menjadikanku dari bagian yang terbaik. Lalu Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka Allah menjadikanku dari suku yang terbaik. Lalu Allah menjadikan mereka keluarga-keluarga, maka Allah pun menjadikanku dari keluarga yang terbaik, serta dari jiwa yang terbaik. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali ini menegaskan bahwa Nabi itu merupakan pilihan dari pilihan. Berasal dari keluarga yang baik-baik, berasal dari keluarga besar yang terbaik. Ya. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau berasal dari suami istri yang memang mengikat janji dengan baik. Next. Ya. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada beliau. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dan ayahnya sudah wafat. Ya. Jadi sang ayah sudah wafat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ya. Pada saat beliau lahir, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, Abu Lahab lah yang sangat-sangat perhatian kepada beliau. Ya. Dia berpesan kepada budaknya, dia mengatakan apabila ya, putra Abdullah, jadi anak daripada Abdullah ini terlahir, sampaikan padaku. Jadi Abdul Muttalib punya beberapa anak, ada Abu Talib, ya, ada kemudian Abbas, ada Abdullah, ada Abu Lahab. Ya. Nah, Abu Lahab itu paling dekatnya itu dengan ayahnya Nabi. Ya. Makanya beliau kesian sekali ketika beliau dapatkan bahwa ini calon anaknya Abdullah ditinggal oleh sang ayah ketika belum lagi dilahirkan. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa Nabi SAW terlahir dan beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya. Dan dirawat oleh sang ibu. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Tapi juga tidak lama. Ya. Sampai usia 6 tahun sang ibu kemudian meninggal dunia. Sepulang daripada menjenguk makam sang suami, ya, sampai di Abwa kemudian meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Umur 6 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi yatim dan piatu. Ya. Tapi Allah berkehendak baik. Next. Ya. Saya mengatakan bahwa ketika beliau yatim piatu, maka para ulama mengatakan ada paling tidak 4 hal, ya, yang kemudian membentuk karakter kepribadian Nabi SAW. Di mana Nabi SAW terdidik menjadi orang yang prihatin. Ya.
Ini penting hadirin khotul iman rahimakumullah. Saya masih ingat dulu ketika masih di Malaysia, sebagian ada yang ex Malaysia, ya. Beberapa putra-putri Bapak Ibu semuanya ngaji dengan kami, ya. Ya. Maka kemudian di antara obrolan kita adalah, ya, kita dulu prihatin karena memang kondisi, ya. Di mana orang tua kita katakanlah sederhana, maka kemudian kita prihatin, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan hampir semua kita adalah bagaimana kita mendidik keprihatinan kepada anak di saat kita sanggup memberikan segalanya untuk anak. Bisa dipahami? Dulu mungkin kita untuk ganti sepatu, untuk ganti tas, setahun sekali setiap tahun ajaran baru. Yeah. Tapi sekarang kita mampu memberikan anak kita, yeah, jalan-jalan, lihat tas, bagus ya modelnya, beli, yeah. Lihat mainan, lucu ya, beli, yeah. Ikat rambut, lucu ya, yeah. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, Nabi SAW dengan keadaan beliau sebagai yatim dan piatu, beliau terdidik prihatin. Dan kita merasakan betul bahwa dengan prihatin ini, maka hadirin khotul iman rahimakumullah, yang ada itu adalah kita menghargai barang-barang yang kita terima. Ya. Membuat orang kemudian jadi pandai bersyukur. Mohon maaf, tidak sedikit anak-anak yang belanja ke mall, ya, atau ke toys, ya, tempat mainan. Di mobil udah dibuka, ya. Karena hadirin khotul iman rahimakumullah, rasa prihatinnya, ya, rasa menghargai barang yang dia miliki itu kurang, ya. Nabi SAW terdidik prihatin, ya. Umur 6 tahun beliau sudah ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Yang kedua, para ulama mengatakan kondisi beliau seperti itu, ya, membuat Nabi SAW peka dengan masalah sosial, ya. Beliau jadi peka, kayak begini ternyata. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, apa yang beliau rasakan, ya. Ketika beliau kemudian setelah itu beliau diajak tinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib, ya. Maka ini membuat Nabi SAW semakin peka terhadap masalah yang ada di sekitar beliau, ya. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa dalam kondisi Nabi yatim dan piatu ini membuat Nabi itu punya hati yang lembut, ya. Ya, membuat Nabi itu mudah iba, ya, sayang kepada mereka, ya, merasakan betul bagaimana susahnya, bagaimana perasaannya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, yayasan kami di Bogor, ya, itu dulu awalnya yang mengasas adalah bapak mertua. Ya. Ketika beliau membuat asrama yatim ini, berawal bukan karena mampu, ya, tapi karena merasakan bahwa beliau dulu pernah menjadi yatim, ya. Merasakan betul bagaimana perihnya, ya, untuk bisa sekolah, untuk bisa pesantren, untuk bisa belajar, ya. Jadi begitu Nabi SAW juga, ya, bagaimana dengan kondisi beliau sebagai yatim, beliau akhirnya memiliki kelembutan hati, ya. Dan yang keempat, para ulama mengatakan bahwa, ya, di antara hikmah kebaikan yang Allah inginkan dari Nabi SAW lahir, ya, dalam keadaan yatim dan usia 6 tahun kemudian ditinggal oleh ibunya, maka menjadikan beliau lebih mandiri. Ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan ketiga tentang bagaimana sisi entrepreneurship-nya Nabi SAW. Ya. Umur 12 tahun beliau sudah ikut kepada pamannya berdagang ke Syam. Subhanallah. Ya. Jadi beliau lebih mandiri. Ya. Sebelum beliau ikut pamannya berdagang, apa yang beliau lakukan? Ya. Beliau menjadi ajir. Ya. Beliau menjadi orang suruhan untuk mengembala kambing dan diberi upah. Ya. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, inilah yang membentuk karakter Nabi SAW, sehingga beliau kemudian menjadi pribadi yang lembut, peka dengan masalah sosial, menjadi orang yang prihatin, ya, bersahaja, ya, dan juga mandiri. Next berikutnya, ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah bahwa para ulama mengatakan, ya, keyatiman Nabi SAW ini memberi peluang kepadanya, ya, untuk tidak mendapatkan doktrin yang dominan dari ayahnya, ya, sehingga beliau bebas dari pengaruh, ya, orang tua dan langsung Allah yang membimbing, ya, subhanallah, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pendidikan ketika masa kecil
sangat-sangat melekat dalam diri kita. Bapak Ibu katakanlah kuliah merantau. Setelah kuliah kemudian kerja, ya. Mungkin sebelum ke Uni Emirat Arab, sebelum ke Abu Dhabi, mungkin pernah ke Malaysia, mungkin pernah ke negara mana, mungkin pernah ke negara mana, ya. Tapi Bapak Ibu tidak bisa pungkiri bahwa karakter Bapak Ibu sangat terpengaruh dengan bagaimanakah pendidikan masa awal dengan orang tua. Ya, coba perhatikan. Ya. Karakter kita itu sangat terpengaruh. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum terlahir, ditinggal wafat oleh ibunya ketika berumur 6 tahun, maka tidak ada yang kemudian mempengaruhi secara dominan. Allah yang langsung kemudian membimbingnya. Ya. Bagaimana menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana memelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala yang membimbing ini semuanya. Ya. Next berikutnya. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Ya. Tradisi masyarakat saat itu, bagaimana bayi yang terlahir di katakanlah tengah kota Mekah, walaupun hadirin khotimah rahimakumullah, Mekah saat itu tentunya tidak seluas sekarang, ya. Tapi sudah menjadi tradisi saat itu bagaimana bayi yang terlahir maka kemudian dicari ibu susunya, ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, biasanya mencari ke lembah-lembah, ya, di mana adakah wanita yang baru melahirkan anak sehingga kemudian disusui oleh mereka, ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, ya, ini merupakan tradisi masyarakat saat itu untuk membuat bayi itu sehat dan kuat. Ya. Next berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimah yang berasal dari Sa'diyah. Ya. Dan ini yang mencarikan adalah Abu Lahab. Ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibawa ke kampung Sa'diyah, disusui oleh Halimah, para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Bagaimana karena beliau ini di lembah, ya, udaranya itu lebih segar. Ya. Bagaimana kemudian pikiran dan jiwa beliau juga bisa lebih bebas, lebih segar. Ya. Menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akrab dengan alam. Ya. Sekarang kan banyak juga sekolah alam. Ya. Kalau kita dulu sekolah alam ini, mohon maaf ya, bagi yang kurang mampu, ya, belajar menghitung hewan dan lain, itu sekolah alam demikian, ya. Ya, jadi katanya konsepnya, jadi anak itu jadi kemudian open mind, ya, pikirannya terbuka, jiwanya bersih, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disusui oleh Halimah dan kemudian dibawa ke lembah tersebut, ya, beliau mendapatkan udara segar, ya. Pikiran dan jiwanya juga lepas, ya, akrab dengan alam, subhanallah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Saya pernah dakwah ke Kampung Kolong. Ya. Kampung Kolong ini, kalau Bapak Ibu mungkin nggak tahu, tapi akan tahu kota yang terkenalnya, yaitu Labuan Bajo. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Labuan Bajo kan indah. Ya. Dari Labuan Bajo ini masih 4 jam. Menggunakan kendaraan pribadi, artinya mobil atau motor. Nah, nanti kita akan menyeberang sungai. Ini yang unik. Ya. Kalau hadirin khotimah rahimakumullah, ya, kalau ternyata sungai itu sedang surut, nah ini kalau sedang surut, maka ya hadirin khotimah rahimakumullah, ya, kita akan menggunakan motor akan melintas sungai tersebut kalau sedang surut. Ya. Tapi waktu saya ke sana, sungai sedang pasang. Jadi yang menarik adalah motor ataupun mobil, ya, hadirin, kita berhenti dulu dari mobil, kemudian kita naik motor, kemudian hadirin khotimah rahimakumullah, motor itu dinaikkan ke atas truk, ya. Lalu truk itu kemudian melintas sungai tersebut. Jadi dari Labuan Bajo 4 jam, dan Kampung Kolong ini subhanallah masih belum ada listrik, ya. Saya masih ingat saya di atas truk sambil kemudian goyang karena alamnya itu terjal, ya. Dan sambil di atas truk itu ada orang setempat yang teriak-teriak, "Pak Ustadz udah datang." Subhanallah. Dari dalam rumah mereka keluar, subhanallah. Penuh masjid itu. Ya. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yang menarik adalah bahwa, ya,
di kampung Kolong itu, ya, ada ustadz yang buka tempat tahfiz. Ya, subhanallah. Anak-anak di sana cepat sekali menghafal Al-Quran. Ya, cepat sekali menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena berada di daerah yang terbebas dari katakanlah kontaminasi hal-hal yang lain. Ya, nggak kenal gadget dan lain sebagainya. Sehari-hari itu baca Quran. Ya, ada yang disaung, ada yang kemudian melihat ke alam dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa Nabi SAW disusui oleh Halimah dan subhanallah, beliau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau akrab dengan alam, jiwa dan pikirannya bebas, dan kemudian Nabi SAW itu bergaul dengan teman sebaya. Ya, ya. Dan yang berikutnya adalah bahasa Arabnya fasih, karena bahasanya itu masih bahasa yang bagus. Ya. Next, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Ya. Selain daripada kebaikan-kebaikan yang Allah persiapkan, ini yang tadi saya katakan, betul-betul Allah menjaga Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau mengatakan bahwa sejak aku anak-anak, aku benci dengan berhala. Ini subhanallah, masih kecil, tapi beliau sudah benci dengan berhala. Ya. Benci kepada puisi-puisi jahiliyah. Karena saat itu, ya, masyarakat jahiliyah itu mereka menganggap orang-orang yang pandai syair adalah seorang sastrawan yang mendapatkan kelas tersendiri. Tapi sayangnya, syair-syair dan puisi-puisi jahiliyah ini banyak kemudian mendefinisikan tentang tubuh manusia. Ya. Bagaimana puisi-puisinya menceritakan tentang kemolekan seorang wanita. La haula wa quwwata illa billah. Jadi Nabi itu dari kecil nggak suka berhala, nggak suka dengan puisi-puisi jahiliyah. Ya. Dan beliau mengatakan tidak pernah melakukan apapun yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Hanya dua perilaku. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang pernah aku lakukan tapi kemudian Allah menjaga diriku dan aku tidak mengulangi lagi. Apa itu? Next. Ya. Silakan berikutnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Next berikutnya. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah. Apa dua peristiwa tersebut? Nabi SAW menceritakan, ya, sebelumnya. Nabi SAW menceritakan bahwa, ya, dua peristiwa itu adalah ketika suatu malam. Ya, beliau hendak menyaksikan pesta orang Mekah. Jadi, suatu malam, pengen gitu ya. Tapi, dua-duanya, dua kalinya Nabi ingin melihat pesta tersebut, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat ngantuk, tertidur. Ya. Dan kata Nabi SAW, baru kemudian aku terbangun ketika tersengat oleh panas mentari. Sejak itu, artinya sekali pengen ngelihat keramaian pesta orang Mekah, Allah bikin tertidur. Sekali lagi pengen, Allah bikin tertidur. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sejak itu aku tidak pernah ada keinginan lagi untuk menyaksikan pesta daripada masyarakat jahiliyah. Next berikutnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW juga nggak pernah, ya, bersentuhan dengan dosa berkaitan dengan wanita. Di saat teman-teman sebayanya, di saat pemuda-pemuda lain biasa melakukan hubungan haram karena sangat bebas saat itu. Ya, la haula wa quwwata illa billah. Ya. Atau paling tidak, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, bagaimana kebiasaan masyarakat jahiliyah saat itu adalah mereka tawaf dalam keadaan uryanan, dalam keadaan telanjang. La haula wa quwwata illa billah. Bisa dibayangkan bagaimana, ya, hadirin khotal iman rahimakumullah, remaja-remaja saat itu, ya, mengambil kesempatan melihat orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah. La haula wa quwwata illa billah. Tapi Nabi SAW tidak pernah, ya, bersentuhan dengan dosa itu. Subhanallah. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, next, ya. Saya kira habis slide-nya, ya. Ini, maaf, contohnya, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Ini merupakan riwayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar Nabi SAW ini terpelihara. Ya. Selain bagaimana ayah ibunya meninggal dunia, bagaimana kemudian beliau dirawat oleh Halimah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, maka dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini merupakan suatu berita yang valid. Ya. Muhammad Haikal menolak hadis ini, namun para ulama membantah bahwa
Kita tidak mengedepankan logika, yang kita depankan adalah bagaimana riwayat ini adalah sahih. Baik. Suatu saat ketika Nabi SAW sedang bermain dengan anak-anak ya di Bani Sa'ad, tadi saya katakan Halimah As-Sa'diyah, beliau didatangi malaikat, kemudian direngkuh sambil kemudian dibaringkan. Lalu kemudian Jibril membedah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Jibril mengeluarkan segumpal darah ya sebagai tempat syaitan. Jibril mencuci hatinya dengan air zam-zam melalui bejana dari emas dan mengembalikannya seperti sedia kala. Anak-anak yang tadi bermain dengan Nabi SAW saat itu teriak-teriak. Ya. Mereka pucat. Ya. Mereka melaporkan kepada Halimah bahwa ya Muhammad anak susunya itu terbunuh, mati. Ya. Tapi ketika Halimah datang, Nabi SAW ya dalam keadaan sehat dan bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah nampak lebih berseri. Ya. Jadi kembali bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak pernah menyembah berhala, bahkan benci. Nabi benci dengan puisi-puisi masyarakat jahiliyah. Nabi SAW nggak pernah ikut ya dalam kemaksiatan pesta yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Nabi SAW nggak pernah bersentuhan dengan dosa berkaitan dengan wanita. Apakah dengan melihat, menonton mereka yang tawaf dalam keadaan telanjang, ataupun melakukan hubungan yang haram tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan hati Nabi SAW. Dikeluarkan ya, melalui Jibril alaihissalam ya, bagaimana segumpal darah yang merupakan tempatnya syaitan. Itulah karenanya kalau kita berbicara tentang qarin, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap kita pasti ya, akan didampingi dengan qarin, ya, yaitu jin yang mendampingi manusia. Ketika kemudian ditanya apakah engkau juga, betul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengislamkan dia dan tidak membisikkan kecuali hal yang baik. Ya. Next, hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah tadi 4 faedah kita mempelajari sirah nabawiyah, dan ini tentunya menjadi modal bagi kita untuk bertambah semangat mengkaji sirah nabawi. Ya. Yang kedua adalah tadi beberapa faktor yang membentuk karakter Nabi SAW sejak kecil. Ya. Bagaimana beliau ditinggal wafat oleh ayahnya, bagaimana kemudian beliau ditinggal wafat oleh ibunya, bagaimana beliau kemudian disusui oleh Halimah, bagaimana Allah menjaga dirinya, sehingga kemudian inilah yang membentuk karakter Nabi SAW. Beliau menjadi orang yang terjauh dari maksiat, menjadi orang yang kemudian suka bergaul, lembut, empati, dan lain sebagainya. Ya, hadirin khotal iman rahimakumullah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan ke Mas Wito. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan kasiron kepada Dr. Agus Setiawan yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa tentang faktor pembentuk karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Dan sungguh luar biasa apabila kita simak dari awal hingga akhir ulasan dari Dr. Agus. Namun ada beberapa hal terkadang kita tidak di zaman seperti ini, betapa susahnya ketika kita ingin membentuk anak kita, bagaimana agar terhindar dari hal-hal yang sudah seperti yang dicontohkan, yang sudah diulas, dibahas oleh Dr. Agus tadi. Baik Ustadz, mungkin saat ini adalah sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin menanyakan sesuatu berkenaan tentang faktor pembentuk karakter atau hal-hal yang masih bersinggungan dengan faktor pembentukan karakter Nabi Muhammad SAW saat beliau masih kecil, bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita, yaitu Dr. Agus Setiawan. Tafadhol bisa raise hand atau bisa chat di tempat
chat umum. Kami akan bacakan. Tafadhol para jamaah. Atau mungkin sudah pada ini. Oh, sebentar. Sudah ada. Pak Sandi. Tafadhol Pak Sandi. Ya. Memperkenalkan Ya, diri dulu. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Depok, Ustadz Agus. Ya, ingin bertanya mengenai kehidupan Rasulullah, pada waktu itu masyarakat Arab. Saya mendengar dalam beberapa sirah juga dia mengatakan sering membunuh anaknya yang perempuan ya, bahkan menguburkan hidup-hidup ya. Itu yang riwayat yang saya sering dengar. Cuma kemarin tuh saya membaca salah satu buku yang disarankan Ustadz Muta'ali itu dari Fatimah, Aisyah Abdurrahman bintu Sati ya, mengenai Siti Aminah. Dan sebenarnya di buku itu dibilang hal itu kelihatannya kurang relevan gitu, karena sebenarnya masyarakat Arab itu sangat menjaga sekali nasabnya gitu. Bahkan kalau ada anaknya atau saudaranya yang dihina gitu, mereka nggak akan sungkan-sungkan untuk langsung melabrak atau bahkan membunuh gitu ya. Pernah terjadi di masa jahiliyah itu pernah terjadi seperti itu kalau nggak salah. Nah, bagaimana menurut apa yang Ustadz pahami, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Menarik ya sekali diskusi tentang bagaimanakah tradisi masyarakat jahiliyah pada saat itu tentang anak perempuan, ya. Kalau kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, di mana Allah salah satunya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Ya. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira tentang lahirnya bi untha dengan anak perempuan, ya, maka wajah mereka kemudian hitam kelam, lantaran malu, wa huwa kazim, dan mereka itu murka, ya. Jadi dengan demikian maka ya saya berpendapat bahwa ya masyarakat Arab saat itu mereka ada tradisi bagaimana mereka itu merasa malu untuk memiliki anak perempuan. Tapi ini tidak berlaku secara general. Ya. Artinya ketika kemudian, karena gini maksud saya, kalau ini berlaku secara general seperti itu Dr. Aisyah bintu Syati ya, Aisyah Abdurrahman binti Syati itu beliau punya analisa bahwa kalau sampai kemudian ini menjadi sebuah hal yang general, tentu nggak ada wanita saat itu. Bisa dipahami ya. Buktinya masih ada wanita, masih ada Khadijah, masih ada anak-anak Nabi, nggak ada kita dengar itu. Padahal anak-anak Nabi itu lahir sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah itu tidak general. Ya. Mirip seperti kisah bagaimana Fir'aun yang membunuh anak laki-laki yang terlahir. Kenapa kisah itu tidak kita dapatkan pada Nabi Harun alaihissalam? Kenapa hanya kita dapatkan pada kisah Nabi Musa alaihissalam? Ya. Dari riwayat yang saya baca, karena Fir'aun juga berpikir kalau seluruh bayi laki-laki itu kemudian dibunuh, nanti nggak ada yang bisa diperbudak oleh beliau. Tidak ada yang bisa untuk dipekerjakan oleh beliau. Ya. Maka kebijakan Fir'aun saat itu adalah random. Ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam kena waktu itu dengan peraturan tersebut. Jadi begitu juga dengan rasa malu ketika punya anak perempuan. Ya. Bahwa Al-Quran mengatakan bahwa itu pernah terjadi dan kita harus meyakini bahwa itu pernah terjadi. Cuma ya kalau analisa saya adalah bahwa itu tidak berlaku secara general. Ya. Atau hadirin khotaliman rahimakumullah sudah mengalami perubahan di mana kalangan-kalangan yang berikutnya itu sudah mulai menentang tradisi tersebut. Ya. Di mana mereka membiarkan anak perempuan tanpa harus mereka bunuh, tanpa harus mereka kubur hidup-hidup. Ya. Ya. Jadi kembali bahwa Al-Quran menyatakan bahwa memang masyarakat jahiliyah saat itu merasa malu kalau punya anak perempuan, namun saya katakan bahwa ini adalah hal yang
Mungkin tidak general, artinya ada yang sebagian udahlah nggak terlalu dianggap tentang tradisi ini, atau dengan berkembangnya waktu saat itu kemudian berubah juga, artinya tradisi ini tidak terlalu ketat sehingga dengan bukti bahwa ada anak-anak wanita yang terlahir, ya. Tapi kalau meniadakan sama sekali, saya juga tidak setuju karena Al-Quran menggambarkan bahwa memang itu pernah terjadi, bahwa mereka merasa malu kalau kemudian punya anak perempuan. Ya, demikian, wallahu a'lam. Demikian Terima kasih, Pak. Ustaz. Terima kasih. Ya. Nah, oke. Clear. Terima kasih Ustaz. Tafadhol. Dari Pak Wito, itu ada pertanyaan dari Pak Ya. Pak Maududi. Pak Maududi, Ustadz mau bertanya nih, ibu persusuan beliau ada 2, Halimah dan Suaibah. Dari Halimah tadi sudah dijelaskan manfaatnya bagaimana dengan manfaat dari Suaibah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya dari Pak Muhammad Maududi. Sebelumnya saya lihat ada juga, yaitu dari kenapa Abu Lahab paman Nabi kemudian membenci beliau, ya. Saya jawab satu persatu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Lahab, ya, dan kemudian mencoba membayangkan bagaimana perang batin di hadapan Nabi SAW, ya. Kita bisa bayangkan bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang sangat dekat dengan ayah Nabi, dan juga bagaimana pikpoknya, ya, bagaimana repotnya, begitu antusiasnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi SAW, ya. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, ternyata, ya, anak dari saudaranya, artinya keponakannya ini, ternyata diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pada saat di Bukit Sofa itu, ya, ketika Nabi kemudian bertanya kepada masyarakat saat itu, kalau aku tanya kepada kalian, di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Bapak Ibu pernah dengar sejarah ini, tapi yang menarik adalah bahwa Mekah itu banyaknya adalah gunung-gunung gersang. Tidak ada tumbuhan seperti kita. Artinya, kalau memang ada sekelompok pasukan yang datang, pasti akan kedengaran riuh rendah suara kuda. Pasti akan kelihatan kepulan asap. Ya. Tapi itu nggak ada semuanya. Dan ketika Nabi bertanya sesuatu yang mustahil, katakanlah, apa jawaban mereka? Ma jarrabna alaika kadziban. Kami belum pernah berpengalaman mendapatkan engkau berdusta. Nabi kemudian mengatakan, kalau demikian, aku adalah Rasulullah. Subhanallah. Mereka diam, nggak bisa kemudian membantah. Disitulah kemudian Abu Lahab berdiri dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apa buat begini saja mengumpulkan kami? Nabi juga terdiam, karena kenapa? Ini adalah paman yang banyak jasanya kepada beliau. Bapak Ibu kalau punya paman, kalau punya saudara yang banyak jasa kepada kita, kadang kita kan pakeuh, nggak enak. Ya. Dulu kuliah dia yang bayarin, bagaimana nikah dia yang biayain, misalkan. Ya. Allah yang menurunkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Pertanyaannya adalah kenapa berbalik benci? Ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu tidak mendustakan kebenaran engkau wahai Muhammad. Walakin zalamu anfusahum. Tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Ada yang khawatir nanti wibawanya itu akan pupus kalau dengan ajaran baru. Ada yang khawatir bahwa nanti dengan ajaran ini maka bisa disamakan dengan para hamba dan lain sebagainya. Karena Islam membuat sama antara semuanya ini. Itulah yang kemudian berbalik Abu Lahab kemudian membenci Nabi SAW. Baik. Yang berikutnya adalah bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Bagaimana dengan Thuwaibah? Ya. Nabi SAW betul, ya. Nabi SAW juga sempat menyusu dengan Thuwaibah,
Tapi hadirin khotbah liman rahimakumullah, tadi diceritakan memang karena pendeknya waktu, dan hadirin khotbah liman rahimakumullah, manfaatnya kurang lebih hampir sama, bahwa Nabi mendapatkan ya bagaimana dengan susuan dari Thuwaibah dan juga Halimah, bagaimana beliau mendapatkan tadi kesegaran alam, ya, bagaimana beliau juga mendapatkan kesejukan batin, karena mereka-mereka Thuwaibah dan juga Halimah ini tinggal di badiah, tinggal di lembah-lembah, sehingga hawanya lebih sejuk, cuacanya lebih bersih, tidak bising dan lain sebagainya. Saya kira itu demikian, wallahu a'lam. Masih pertanyaan dari Pak Muhammad Maududi. Tadi disampaikan bahwa beliau terhindar dan membenci tradisi jahiliyah. Benci berhala, tidak hadir dalam pesta jahiliyah, dan juga syair-syair Arab. Kenapa salahnya dengan syair-syair Arab? Itu pertanyaan yang kedua. Baik. Dari Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Jadi kembali bahwa tadi saya sebutkan di antara syair ataupun bait-bait puisi dari jahiliyah ini tadi, yang pertama itu adalah kebanyakan itu adalah puisi yang menggambarkan tentang bentuk tubuh wanita, ya. Kalau saya katakan adalah porno, ya. Jadi banyak sekali tentang itu, ya. Jadi mereka bukan ketinggian makna, tapi bagaimana kemudian mereka menggambarkan tubuh daripada wanita. Ya. Istri saya ketika kuliah di Timur Tengah, beliau ngambil jurusan sastra Arab, dan ada pelajaran tentang syair jahiliyah. Ya. Bagaimana syair-syair jahiliyah yang saya sendiri dengan istri ketika baca itu merasa risih, karena begitu gamblangnya mereka menggambarkan tentang tubuh manusia atau tubuh wanita, ya. Dan tentunya di antara syair-syair tersebut juga ada puji-pujian terhadap Lata, Uzza, dan Manat, sehingga dengan demikian hadirin khotbah liman rahimakumullah, Nabi SAW itu ya terjaga daripada hal-hal yang berbau porno dan juga hal-hal yang berbau kemusyrikan, ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan dari Pak Eko. Afwan Ustadz, sekilas terdengar Halimatus Sa'diyah dicarikan oleh Abu Lahab atau Suwaibah ibu susu, yang dalam riwayat lain diposisikan sebagai pelayan istri Abu Lahab. Demikian dari Eko dari Bandung. Hadirin khotbah liman rahimakumullah, ya. Jadi dua-duanya ini memang merupakan hasil daripada tadi saya katakan pakpik-peknya Abu Lahab, ya. Suwaibah memang ya beliau adalah pelayan dari istri Abu Lahab, tapi Halimatus Sa'diyah juga adalah wanita yang dicari oleh Abu Lahab. Bahkan dalam riwayat Abu Lahab yang membayarkan upah untuk Halimah, ya. Jadi dua-duanya ini memang hasil daripada upaya Abu Lahab untuk memperhatikan keponakannya, ya. Dicarikan, ya, tadi Suwaibah itu karena memang yang paling dekat karena merupakan pelayannya, ya. Tapi kemudian juga dicari dan kemudian dapat seorang wanita dari Bani Sa'ad yang saat itu baru melahirkan, dan kemudian Nabi SAW disusui oleh beliau, dan itu adalah Halimah. Jadi Halimah itu juga yang mencarikan adalah Abu Lahab, bahkan Abu Lahab yang membayarkan upah untuk Halimah atas jasa menyusui keponakannya. Ya, demikian wallahu a'lam. Demikian Pak Eko. Kemudian tradisi tawaf dalam keadaan telanjang itu sebagai tradisi jahiliyah berasal dari mana ya Ustaz? Ya. Hadirin khotbah liman rahimakumullah, ya. Distorsi ini memang terjadi cukup panjang, ya. Sebagaimana kita mafhum bahwa ya Ka'bah itu ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengkaji tentang Nabi Ibrahim ini ketika membawa Hajar dengan Ismail, ya, maka setelah itu Nabi Ibrahim itu ngejenguk cuma 3 kali. Jadi Nabi Ibrahim itu menjenguk 3 kali, dan dalam kunjungan yang ketiga itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ya. Kunjungan yang kedua itu kunjungan yang kita dengar ceritanya bagaimana Nabi Ibrahim minta kepada Ismail untuk mengganti palang pintunya, yang itu merupakan bahasa kiasan agar beliau menceraikan istrinya. Itu ada kajian saya kira ada di YouTube juga, ya. Itu ternyata hadisnya adalah sahih riwayat Imam Bukhari.
Dan itu juga sudah saya bahas tentang bagaimana hukumnya seorang suami menceraikan istri atas saran dan permintaan dari orang tua. Itu ada hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ada kemudian hadis yang riwayat Imam Tirmidzi, ada pendapat Imam Ahmad dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali bahwa dari Nabi Ismail ini masih benar, tapi kemudian kan ya dari Ismail terus ya terjadi distorsi dan akhirnya kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka menghayal ya beribadah itu bagaimana mereka dalam keadaan kemudian bebas dari dosa sebagaimana mereka terlahirkan, dan akhirnya kemudian itulah ya mereka terfikirkan untuk tawaf dalam keadaan telanjang, wal iazubillah ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Faisal Abu Alif. Assalamualaikum Ustadz Agus, mohon rekomendasi buku atau kitab Sirah Nabawiyah yang mudah dibaca untuk anak remaja. Syukron kasir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Untuk buku Sirah Nabawiyah untuk remaja ini saya lebih menyarankan kepada buku yang kecil seperti Sirah Nabawiyah, pelajaran yang bisa diambil dari sirah karangan Mustafa As-Sibai, atau saya kira juga remaja bisa membaca Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Al-Mubarakfuri. Tapi saya juga menyarankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kemudian anak-anaknya yang remaja juga belajar tentang para sahabat Nabi. Ya. Jadi dengan begitu mereka klop ya, bisa melihat bagaimana sejarah Nabi, kemudian juga melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, sehingga kemudian bisa merasa ada kecocokan. Oh iya, saya cocoknya ini kayaknya kayak Umar bin Khattab misalnya. Oh, saya ini modelnya kayak Sa'id bin Zaid. Ya. Ya, coba Bapak Ibu, ketika disebut sahabat yang dijanjikan masuk surga, ada berapa? 10, bukan? Ya, 10 itu adalah sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam sekali statement. Tapi sahabat yang dijanjikan masuk surga lebih dari 10. Nah, dari yang 10 ini, ada satu sahabat yang mungkin Bapak Ibu kalau yang sempat hafal 10 sahabat yang dijanjikan surga, ini yang biasanya sering terlupa. 4 Khulafa Ar-Rasyidin, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, ya, hadirin Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nah, satu ini sering kelupaan. Karena kenapa? Memang beliau orangnya low profile. Ya. Bahkan kalau kita cerita pada saat terjadi fitnah setelah Nabi SAW meninggal dunia, ya, bahkan maaf ketika kita terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, kasus dalam perang Jamal, beliau nggak mau ikut-ikutan. Jadi mungkin ada anak kita yang tipikalnya modelnya tadi low profile ya, atau introvert dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu beberapa referensi. Yang pertama tadi ya Sirah Nabawiyah karangan Dr. Mustafa As-Sibai, yang kedua Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Al-Mubarakfuri. Ini buku sudah banyak terjemahannya karena beliau mendapatkan hadiah dari Raja Faisal Award karena buku ini sangat bagus. Kalau untuk bapak-bapaknya saya sarankan untuk Dr. Akram Ridho, yaitu banyak sekali beliau menghadirkan hadis-hadis yang sahih, atau bisa dari Sirah Ibnu Hisham. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Khairudani. Nabi mendapat banyak kebaikan saat dikirim ke ibu persusuan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita tidak disunahkan demikian, tapi malah disunahkan untuk menyusui hingga 2 tahun. Demikian Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Menarik sekali pertanyaannya. Ini adalah yang pertama ya, karena ya apa yang terjadi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, apakah kemudian menjadi hal yang disyariatkan kepada kita ataukah tidak? Ya. Ini kan belum dijadikan Nabi. Ya. Yang kedua adalah bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Justru Allah Subhanahu wa taala kemudian mengubah hal ini bahwa yaitu dengan cara orang tua kemudian menyusui kepada anaknya. Karena kenapa? Ini lebih universal. Ini lebih universal, ya.
ini lebih universal. Karena kenapa? Karena hadirin khotimah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa nanti nyari orang kampung di bawah itu, jadi Allah memberikan hal yang universal dan hal yang lebih baik bahwa itu disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Ya. Jadi saya kira itu kenapa kemudian tidak disunahkan kepada kita, karena yang pertama itu adalah kehidupan beliau sebelum diangkat menjadi nabi, dan ini kemudian hadirin khotal iman menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Saya kira nanti ada kajian hadis ya, atau ada kajian fikih, saya nggak ingin masuk di sana ya, tapi ini menjadi perbincangan sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, apakah kemudian menjadi syariat kepada kita ataukah dia menjadi pelajaran tersendiri ya. Yang kedua adalah bahwa Allah mengganti dengan yang lebih baik, di mana dari orang tua langsung ya, karena ini yang lebih universal ya, bisa dilakukan oleh mereka dengan kondisi kita yang lebih kompleks dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian hal tersebut tidak disunnahkan kepada kita, bahkan justru orang tua diminta atau ibu diminta untuk kemudian menyusui anaknya sampai genap 2 tahun. Wallahu a'lam. Demikian Pak Dhani, mudah-mudahan bisa terjawab, udah cukup jawabannya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Naina. Ya, Ustadz, di zaman jahiliyah, orang-orang Mekah bertawaf untuk tujuan apa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Naina salam untuk istri juga nitip salam. Beliau ada di hadapan saya, lagi dengerin juga. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tujuannya adalah mereka menganggap itu ibadah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini diwarisi dari tadi saya katakan zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bagaimana ini dilakukan beribadah. Cuma tadi saya katakan ya, ibaratnya air dari pegunungan, maka kemudian ketika sampai ke kota ya ini sudah keruh. Karena kenapa? Karena sudah banyak tercampur. Ya, begitu juga mereka. Ya, jadi tawaf yang mereka lakukan, mereka merasa ibadah, tapi sudah kecampur. Ya, karena tadi dibisiki oleh setan, setan membuat mereka berkhayal bahwa untuk menyembah kepada Allah kita harus menanggalkan segala dosa, ya. Kita harus kemudian telanjang dan lain sebagainya. Terjadi distorsi dalam ibadah mereka. Karena apa? Karena mereka menggunakan khayalan, mengikuti bisikan-bisikan daripada setan. Jadi mereka merasa bahwa itu adalah ibadah, namun tadi saya katakan mereka menyelewengkan ibadah yang sebenarnya, dan terjadi ataupun tadi saya katakan pergelinciran dalam tata cara ibadah mereka. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, tradisi baik untuk menitipkan bayi untuk dipersusukan ke daerah pegunungan yang segar dan hijau, kenapa tidak berlanjut lagi sampai sekarang? Apakah ada riwayat atau penjelasan khusus? Demikian Pak Ustadz. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, kembali bahwa ya tradisi baik menitipkan bayi di persusuan itu adalah hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya kira karena tadi ya, bagaimana untuk lebih universal, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan kepada kita ganti, yaitu ibu kandunglah yang kemudian menyusui ya. Kalau kemudian kita semuanya nyari pedesaan yang hijau dan lain sebagainya ya, tentunya ini akan sangat sulit untuk dilakukan oleh semua orang atau semua kaum muslimin dan muslimah ya. Tapi kalau kemudian kita mencoba mengubah suasana ya, tetap disusui oleh sang ibu, tapi dengan suasana yang sama, bagaimana rileks, bagaimana kemudian nyaman, ya, bagaimana kemudian khusyuk, ya, itu yang kita kenal dengan education, bagaimana pendidikan anak sejak dini, sehingga dari mulai kemudian disusui, diajak untuk baca doa, diajak komunikasi, saya kira insya Allah akan sama, ya. Jadi kembali bahwa kenapa tradisi baik menitipkan anak ini tidak dilanjutkan, karena saya kira tidak semua kaum muslimin dan muslimah mendapatkan kemudahan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, mengenai perawatan di masa Ibunda Aminah 4-6 tahun. Apakah benar kakek Abdul Muthalib sebagai
sebagai ketua kabilah Bani Hashim yang berkecukupan namun tidak membantu pembiayaan pengasuhan menantunya Siti Aminah dan cucunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah karena Siti Aminah yang sangat rendah hati dan tidak ingin merepotkan Abdul Muthalib? Demikian, Ustaz. Hadirin khotul iman rahimakumullah, menarik sekali pertanyaannya ya. Nanti pada seri yang kedua ya, di mana Nabi SAW saya katakan berada dalam dekapan orang-orang yang terkasih, kakeknya itu sangat sayang kepada Nabi SAW. Ya. Dan Abdul Muthalib ini ketua kabilah dan beliau punya tempat khusus di dekat Ka'bah, dan itu sampai cucunya aja ataupun anak-anaknya itu nggak berani untuk, tapi Nabi SAW dibolehkan. Jadi saya kira bahwa ya, kalaupun mungkin informasi bahwa Abdul Muthalib tidak membantu pembiayaan daripada Aminah, maka lebih kepada Aminah adalah orang yang menjaga harga dirinya, orang yang sangat-sangat rendah hati, dan bukan karena Abdul Muthalib yang tidak ingin membantu menantunya. Bukan karena Abdul Muthalib yang tidak sayang kepada menantu dan cucunya, tapi saya kira kalau memang informasi itu valid, ya, riwayatnya itu lebih kepada karena Aminah adalah sosok yang iffah, ya, yang rendah hati dan menjaga harga diri. Saya kira itu, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Ade Patra. Pada saat malaikat Jibril datang membersihkan hati Rasulullah SAW saat masih kecil, apakah Rasul tidak takut didatangi Jibril, dan sebagai sosok apa Jibril pada saat itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita merujuk kepada riwayat Imam Muslim tadi, maka malaikat Jibril itu datang dalam bentuk manusia, ya. Dan hadirin khotul iman rahimakumullah, malaikat Jibril itu kalau datang berbentuk manusia itu datang dalam bentuk manusia yang tampan, ya. Kadang Jibril alaihissalam datang menyerupai sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi, ya, seorang sahabat yang tampan dan memiliki wajah yang menyenangkan, sehingga dengan demikian Nabi SAW tidak ada rasa takut sama sekali. Dan hadirin khotul iman rahimakumullah, beliau juga tidak ada trauma, ya, pernah diperlakukan seperti itu, dan ini tentunya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia dan melakukan hal yang tadi diceritakan, dan subhanallah ini tidak meninggalkan trauma ataupun kesan buruk di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan dari Bapak Muhammad Wal Fajri. Masyarakat Yasrib menerima Rasul sebagai nabi daripada masyarakat Mekah. Mohon sedikit dijabarkan latar belakangnya. Apakah betul masyarakat Yasrib tidak menyembah berhala? Hadirin khotul iman rahimakumullah, ini menarik ya, bahwa kalau kita lihat masyarakat Yasrib nanti di mungkin seri ke-6, ya, saya mengatakan bahwa awal Nabi SAW membuka dakwah ke Madinah itu kan ketika berjumpa dengan 6 orang dari kabilah Khazraj. Ya, jadi di Madinah atau Yathrib saat itu ada 2 kabilah yang sebenarnya satu nenek moyang, yaitu Aus dengan Khazraj. Ya. Nah, cuma Aus ini, jadi mereka berperang ini, perang saudara ini sampai 120 tahun. Ya, sampai 120 tahun. Aus ini itu sekutunya adalah orang Quraisy, kabilah Aus ini. Nah, yang kabilah Khazraj itu sekutunya orang Yahudi di Madinah. Ya. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, nanti akan saya coba buka literaturnya. Cuma memang ya tidak didapati berhala pada saat Nabi hijrah. Tapi kalau alasannya adalah kenapa mereka cepat untuk menerima Islam ketimbang orang-orang Mekah, salah satunya adalah bahwa orang-orang Yahudi di Yathrib itu sudah gembar-gembor bahwa akan ada Nabi terakhir. Ya. Makanya ketika Nabi berjumpa dengan 6 orang tersebut, dan kemudian Nabi mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Rasul, mereka tuh udah langsung, oh ini, ya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, mereka tuh ngomong, hadzal ladzi yahkina lanal yahud. Ini yang suka diceritain sama orang-orang Yahudi, ya. Fala yasbiqanna alaina ahad. Kalau kayak gitu jangan keduluan sama orang Yahudi. Nah, itu
Saya kira nanti ya. Jadi kembali bahwa tentang mereka tidak pernah menyembah berhala nanti akan saya coba buka. Cuma di antara yang saya dapatkan kenapa mereka itu kemudian cepat sekali menerima Islam, Bapak Ibu bisa bayangkan 13 tahun Nabi SAW di Mekah, dan yang ikut dakwah beliau itu hanya ratusan, nggak terlalu banyak, 100 sekian. Tapi Nabi SAW ketika bertemu 6 orang ini, di antaranya adalah Jabir bin Abdullah dan lain sebagainya, itu 6 orang ini kemudian balik, ya, mereka menyampaikan cerita ini, setahun kemudian itulah yang terjadi dengan Bai'atul Aqobah yang pertama. Ya. Jadi lebih kepada mereka sudah tahu dulu bahwa ini akan muncul seorang Nabi akhir zaman, bahkan mereka sudah tahu bahwa negeri mereka itu menjadi ancer-ancer yang akan menjadi tempat hijrahnya Muhammad SAW. Saya kira demikian. Allah. Kemudian pertanyaan dari Pak Taufik. Assalamualaikum Ustadz Agus. Apakah ada buku yang sangat detail mengenai pendidikan dan kebiasaan-kebiasaan Nabi di masa kecil? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau yang sangat detail memang masih belum ada ya. Ini masih bentuknya serpihan-serpihan dan ini memang sangat menantang sekali ya. Seperti nanti ada sesi kalau nggak salah yang keempat. Kita akan berbicara tentang amwalun Nabi, harta Nabi SAW. Saya ingin menyampaikan bahwa apakah benar Nabi itu orang fakir yang kasarnya numpang hidup kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini akan kita lihat ya. Jadi hal-hal seperti ini yang dia bentuknya masih serpihan-serpihan ya, yang kemudian harus kita kumpulkan ya. Jadi kembali bahwa mohon maaf, sependek yang saya ketahui belum ada yang sangat detail untuk menceritakan bagaimana kebiasaan Nabi saat kecil. Tapi kalau bagaimana Nabi mendidik anak-anak, itu sudah mulai banyak bukunya tentang prophetic parenting atau mendidik anak ala Nabi. Bagaimana Nabi mendidik anaknya, bagaimana Nabi kemudian mengajarkan ibadah kepada anaknya, bagaimana Nabi mengajarkan akhlak kepada anaknya. Itu ada beberapa buku yang seperti itu. Tapi kalau tentang Nabi pada saat kecil, itu masih belum saya dapatkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Agus. Para jamaah, kita masih ada waktu 5 menit. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan. Pak, ada satu lagi itu Pak, pertanyaan dari Bu Marlia, Pak Wito. Oh ya, baru masuk. Dari Bu Marlia, ketika waktu kecil kenabiannya sudah kelihatan, pernahkah Nabi terancam nyawanya sewaktu kecil? Ya. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Marlia. Ya, saat Nabi SAW berumur 12 tahun dan kemudian beliau ikut pamannya untuk berdagang ke Syam. Perlu difahami bahwa Syam saat itu bukan saja negara Syria saat ini, tapi Syam saat itu meliputi Jordania, Palestina, jadi cukup jauh ya. Nah, ketika sampai kemudian di suatu tempat, ada seorang pendeta yang keluar dari tempatnya, ya. Dan kemudian pendeta tersebut bertanya, ya, adakah kalian membawa seorang anak? Iya. Anak siapa ini? Ya. Abu Thalib, karena merasa bahwa ini adalah anak yang dia asuh, maka kemudian Abu Thalib mengatakan anakku. Artinya beliau bukan berdusta, tapi karena memang merasa beliau yang bawa, beliau yang asuh. Ya. Tapi pendeta ini kemudian mengatakan la kadzabs, ya, nggak, kamu berdusta. Ya. Lalu kemudian ditanya oleh Abu Thalib, betul, bahwa anak itu bukan anak kandungku, tapi maksudku adalah bahwa anak tersebut sekarang aku yang rawat dan aku adalah sebagai pamannya dan aku yang mengajaknya. Ada apa? Maka kemudian dikatakan hendaklah kau bawa pulang. Karena kenapa? Karena aku melihat dia adalah memiliki tanda-tanda kenabian. Abu Thalib masih penasaran lagi, ditanya kenapa? Tidakkah kau perhatikan bahwa selama engkau perjalanan tidak merasakan terik? Jadi ternyata ya, mereka baru sadar ketika selama perjalanan mereka dinaungi oleh awan, jadi nggak merasa panas. Ya. Bahkan kemudian pendeta Buhaira ini mengatakan setiap kali kalian melewati pohon, lihat bagaimana pepohonan itu seolah-olah tunduk kepada anak kecil yang kalian bawa ini. Maka kemudian beliau menyarankan Nabi Muhammad SAW agar kemudian dibawa pulang karena masih sangat terlalu kecil, karena khawatir ini perjalanan
ekspedisi ekspedisi dagangnya akan ke Syam, di mana daerah tersebut banyak orang-orang Yahudinya, ya. Di mana mereka itu kenal betul tentang Nabi yang terakhir. Al-Quran menggambarkan orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu betul ciri-ciri fisik dan lain sebagainya, ya. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kita kan ke anak itu kenal betul, ada tanda lahirnya di sini, ininya gimana, mereka tahu betul. Maka kata pendeta Buhairah tersebut, aku khawatir mereka akan menurunkan tangan kejam kepada dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian dipulangkan. Jadi saya kira itu salah satu riwayat yang apakah pernah Nabi SAW terancam? Nah, ini diantaranya adalah bagaimana Nabi SAW pernah kemudian dibawa balik, ya, dari perjalanan menuju ke Syam lantaran berjumpa dengan pendeta Buhairah tersebut yang mengabarkan bahwa dia merupakan seseorang yang terlihat adalah pertanda seorang nabi, dan dia harus segera dipulangin karena khawatir nanti orang-orang menurunkan tangan jahat kepada dirinya. Saya kira itu, wallahu alam. Terima kasih para jamaah sekalian. Waktu tanya jawab sudah selesai, dan mudah-mudahan apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab oleh narasumber kita, Dr. Agus Setiawan, bisa memberikan pencerahan terhadap apa yang ada di undang-undang kita semuanya. Sebelum kita tutup, kami mohon Ustadz Agus untuk standby di sini dulu. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para jamaah, para donatur yang mensupport kegiatan KMMI sehingga kegiatan kajian rutin ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian perlu kami ingatkan kembali bahwa kita dalam 1 bulan itu mengadakan kajian-kajian yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah di minggu pertama, hari Sabtu, itu adalah kajian tafsir yang dibimbing oleh Ustadz Amin Nur Bait. Kedua adalah kajian fikih oleh Dr. Muntaha. Minggu ketiga oleh Dr. Muta'ali. Kemudian minggu keempat adalah diasuh oleh Dr. Agus Setiawan. Berhubung sudah maghrib, langsung saja kepada Dr. Agus untuk meminta doa. Tafadhol Ustaz. Baik, Tapi masih ada azan. Sebentar, ada azan. Kita ada azan sebentar. Baik. Setelah azan baru kita berdoa bersama. Ustadz Agus mengingat ada beberapa kawan yang di sekitar masjidnya ada jamaah yang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, langsung saja dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Dr. Agus Setiawan, kita tutup aja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, apabila ada kurang dan lebihnya, saya selaku pemandu acara pada sore hari ini, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit semuanya. Wabarakatuh. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.